Hai sobat semuanya, saya Maria Verena Wea dengan NIM 2407010138, mahasiswi semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, kita akan belajar bersama berkaitan dengan konsep dasar bakteri. Video edukasi ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah biomedik. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bakteri. Jadi, bakteri adalah mikroorganisme uniseluler prokaryotik yang tidak memiliki membran inti sel. Ukuran berkisar antara 0,5 hingga 5 mikrometer. Bakteri memiliki berbagai bentuk seperti bulat, batang, dan spiral. Bakteri patogen adalah jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Meskipun sering dikaitkan dengan penyakit, bakteri memiliki peran penting dalam berbagai ekosistem dan memiliki banyak manfaat, termasuk dekomposisi materi organik, siklus nutrisi, fermentasi makanan, dan bahkan produksi antibiotik. Teknik aseptis dalam kultur bakteri. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teknik aseptis. Jadi, teknik aseptis adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam kultur bakteri. Teknik ini sangat penting dalam mikrobiologi untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Beberapa prinsip dalam teknik aseptis meliputi yang pertama, teknik sterilisasi. Bertujuan untuk menghilangkan semua mikroorganisme hidup termasuk bakteri, virus, dan spora dari alat media dan lingkungan kerja. Metode sterilisasi meliputi pemanasan, penyaringan, dan penggunaan bahan kimia. Yang kedua, teknik antiseptis. Bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada jaringan hidup seperti kulit untuk mencegah infeksi. Antiseptis digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga, teknik disinfeksi, yaitu mengurangi jumlah mikroorganisme pada permukaan benda mati hingga tingkat yang aman. Disinfektan digunakan untuk membunuh mikroorganisme tetapi tidak selalu membunuh spora. Yang keempat, penggunaan peralatan steril. Menggunakan alat-alat praktek yang steril untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan penyebaran bakteri. Dan yang kelima, penggunaan alat pelindung diri, seperti menggunakan sarung tangan steril, masker, dan jas laboratorium untuk mencegah kontaminasi. Morfologi dan karakteristik bakteri. Yang pertama, morfologi bakteri. 1. Memiliki bentuk seperti kokus, basil, spiral, atau vibrio. Yang kedua, susunannya terdiri dari tunggal, berpasangan, rantai, atau gugusan. Yang ketiga, struktur tambahan meliputi kapsul, flagel, atau pili. Yang berikut, karakteristik bakteri. Yang pertama, faktor virulensi. Merupakan kemampuan untuk menyebabkan penyakit seperti toksin, enzim, atau adhesin. Yang kedua, metabolisme merupakan kemampuan untuk memanfaatkan berbagai sumber nutrisi dan bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, resistensi antibiotik merupakan kemampuan untuk bertahan hidup dari efek antibiotik. Dan yang keempat, kemampuan untuk membentuk biofilm merupakan komunitas bakteri yang melekat pada permukaan dan dilindungi oleh matriks ekstraseluler. Faktor virulensi pada bakteri. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu faktor virulensi. Jadi, faktor virulensi adalah molekul atau struktur yang diproduksi oleh bakteri patogen yang berkontribusi pada kemampuannya menyebabkan penyakit pada inangnya. Faktor-faktor virulensi ini memungkinkan terjadinya bakteri untuk yang pertama, menempel pada sel inang, meliputi adhesin, merupakan protein permukaan yang memungkinkan bakteri untuk melekat pada sel inang. Yang kedua, pili
merupakan struktur seperti rambut yang membantu bakteri untuk menempel pada permukaan sel inang. Yang kedua, menghindari sistem kekebalan inang. Yang pertama, kapsul merupakan lapisan polisakarida yang melindungi bakteri dari fagositosis oleh sel-sel kekebalan inang. Yang berikut, enzim. Beberapa bakteri menghasilkan enzim yang dapat merusak komponen sistem kekebalan inang. Yang ketiga, merusak sel inang. Toksin merupakan racun yang diproduksi oleh bakteri yang dapat merusak sel atau jaringan inang. Yang berikut, enzim. Beberapa bakteri menghasilkan enzim yang dapat merusak jaringan inang, memungkinkan bakteri untuk menyebar ke seluruh tubuh inang. Yang keempat, mendapatkan nutrisi. Siderofor merupakan molekul yang mengikat zat besi yang dibutuhkan bakteri untuk tumbuh dalam tubuh inang. Yang berikut, penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri patogen dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, yang mengakibatkan infeksi saluran pernapasan, yaitu pneumonia, tuberkulosis, dan juga difteri. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan, seperti diare dan juga keracunan makanan. Yang ketiga, infeksi kulit dan jaringan lunak, seperti impetigo, selulitis, dan tetanus. Dan yang keempat, infeksi menular seksual, meliputi gonore dan sifilis. Dan yang kelima, infeksi sistem saraf meliputi meningitis dan botulisme. Nah, sobat sekalian, sudah tahu kan berkaitan dengan konsep dasar bakteri? Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman bakteri dan bagaimana kita dapat menghadapinya. Mari bersama-sama tingkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi dan pola hidup sehat demi masa depan yang lebih bebas dari penyakit infeksi.